Gua nggak sendiri kali ini. Gua ditemani oleh seorang apa ya, guys? Gue Pariman, gak usah diintroin lah, lu semua udah tahu. Kalau lu belum tahu berarti lu nggak skut. Wah, nggak skut lo, lu skut lo. Oke, jadi kita di lu nggak skut lo, udah bubar. Mati. Jadi kita mau ngebahas apa ya? Ini kita sih ngobrol santai sih, Pak. Kalau MC kan jagoan lu. Enggak. Jadi kita ngobrol santai aja, kita ngebahas soal tato nih, tato zaman sekarang nih kayak gimana nih? Iya, karena kita berdua mempunyai sebuah kesamaan yang sama ya. Yaitu kita sama-sama suka upload video di YouTube. Iya, betul sekali. Kesamaan kita itu. Yes. Sama-sama butuh makan gitu ya. Iya, betul. Par, kenapa lu nato? Kenapa itu dulu yang paling simpel? Karena pengen. Karena kalau nggak pengen lu ngapain ditato? Lihat orang mungkin? Enggak gitu ya. Karena zaman itu tuh beda zaman ketahuan kan. Ngomong gue sih ngomong ya, silakan. Enggak, zaman itu tuh belum ada tato yang bagus. Ya, hanya segelintir studio. Setahu gua tahun itu tuh gua awal nato tuh tahun 2000 2001 lah. Saat itu yang punya alat yang bagus itu cuma 2 orang setahu gua. Si Jodinya Super Bejo sama Ken Bandung. Yang punya tato, yang punya mesin tato dari Magnum ya. Magnum tuh sistem yang sekarang lah, yang kekinian. Karena gue pertama kali tuh natonya pakai jangka, jarum jahit sama tinta rotring. Dan lo harus ngerasain lo diisi segini pakai 1 jarum, men. Oh. Iya. Nggak, gue yang 5-4 jarumnya kayak udah mau meninggal gue. Ini 12 jam begini. Outline doang 12 jam. Jadi pas gue bangun tuh kayak pria Elmen. Jadi kan. Iya. Ternyata bengkak. Itu emang gede sih, cuman ya gitu. Iya. Terus gini, pertama kali nato nih lo nato nih, lo minta izin nggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Terus gimana? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya sih emang sih. Tapi lo nggak minta izin? Nggak minta izin. Gue minta izin cuy. Maksudnya jadi pada gue dari sama orang tua lo gitu? Iya, daripada gue ditendang dari ini. Oh, enggak. Semua itu bisa diselesaikan dengan bahasa, ya. Jadi, gue punya prinsip. Keluarga adalah peperangan yang tidak harus kita menangkan. Siap. Oke. Jadi, kita sering berseteru sama keluarga, tapi tetap keluarga kita. Betul. Kalau gue punya prinsip kayak mafia-mafia dari Sisilia ya. Oke. Yang punya prinsip, lu di luar boleh ngapain aja, tapi ketika lu sampai rumah, lu cium kening istri lu kalau punya, dan cium tangan ibu lu. Kayak gitu, men. Itu mafia Sisilia. Jadi semua itu bisa diselesaikan dengan bahasa, dan keluarga itu peperangan yang harus kita menangin. Ada zaman-zamannya kita kabur dari rumah, sering banget ya. Zamannya kabur dari rumah. Gue sekali sih. Iya, gue juga pernah waktu SMA. Udah kabur nih cuy. Kalau gue ngapain duit, balik lagi gue ke rumah. Nah itu dia. Kalau gue, kok gue gak ditanyain ya. Udah 3 minggu SMA udah 3 minggu kabur cuy. Nah, rumah gue tuh tempat base camp-nya anak pada ngumpul. Jadi di SMA 3 itu rumah gue tuh deket banget sama SMA 3. Base camp-nya anak-anak gitu kan. 3 minggu gue kabur. Kok gue gak tanyain ya? Gue tanya sama teman gue, cuy, tanya dong. Lu gak mau nanyain gue, tanya dong, tolong dong. Orang rumah bilang, Gopar kemana sih gitu. Terus temen gue nanya nih sama nyokap gue, Tante, Gopar kemana sih? Paling nginep rumah temennya. Gue sakit hati cuy, akhirnya gue balik. Iya, akhirnya gue balik. Itu bukan itu nyusahin kalau iya makanya, akhirnya ya udahlah. Balik lu ya? Iya. Jadi gue sama nyokap gue gitu, gue gak minta izin. Tapi lu balik berarti jebret gitu? Enggak, gue pertama di sini dulu. Iya. Itu belum tahu beliau? Belum, selama seminggu gue kalau habis mandi kan kamar mandi di luar tuh, pakai anduk biasa. Oh, kecewek-cewekan. Iya gini. Khotbah timeline. Yoi, anduk sini. Terus kalau ditanya, Gopar kenapa diikutin? Enggak, mah aku malu. Oh iya, bukan mungkin. Iya. Oh gitu. Terus lama-kelamaan kan lu kesini, kan ini kan? Enggak seminggu tuh akhirnya ketahuan. Ketahuan gimana? Pas ketahuan sama nyokap gue gini. Lu tatoan. Soalnya angkat radio, disuruh angkat radio cuy. Kalau mati gue mendingan gue customer dari pertama. Iya. Gue nggak bilang. Gue bilang waktu itu. Jadi ya namanya gue kan cuma punya nyokap nih di rumah. Gue takutnya ya kalau nyokap gak ngizinin tiba-tiba gue balik gini kan, gue takutnya sedih aja gitu. Iya. Gue sensitif kalau sama nyokap gue. Gak apa-apa. Yang penting ketika yang penting lu tahu apa yang lu mau dan lu tahu apa yang lu lakuin. Gitu. Karena saat itu tuh gua berpikir kayak gue pengen punya tato aja. Kenapa? Karena gue pengen mengekspresikan diri gue dalam medium yang lain.
Jadinya akhirnya gue kenapa gue mentato gitu. Dan saat itu perjuangan untuk mentato tuh gila-gilaan sih. Nggak kayak sekarang. Lu ini bedanya tato dulu sama sekarang. Coba orang dulu sekarang ngomong. Coba. Oke, tato zaman dulu. Nih, dengerin. Tato zaman dulu adalah peralatan gak canggih, ya gak? Sakit. Peralatannya cuma pulpen pilot, selongsongnya pakai dinamo Tamiya, Cukin atau Hyperdas mereknya ya. Cukin sih gua. Iya. Kalau bisa yang dikilik lagi umpanannya biar cepat gitu. Dan jarumnya pakai jarum jahit. Nah, untuk menyimpan tintanya itu pakai benang jahit. Ditato cuy di badan gua tuh selama 12 jam. Outline doang di dada. Kalau sekarang kan bahkan bisa sampai 17 jarum cuy. Lu kayak nggak berasa ya disapu segala macam. Tapi nggak berasanya cuy. Tetap aja. Tapi bedanya yang paling signifikan dulu sama sekarang adalah dulu itu kalau orang nato dari tempat yang tidak terlihat ke tempat yang terlihat. Zaman sekarang tempat terlihat dulu. Ke tempat tidak terlihat. Jadi dia pengen orang lihat dulu gua tato nih. Di leher ceplak, sini satu. Di leher sini kosong. Tapi dalamnya kosong semua. Iya, gitu. Iya. Dan nggak ada salahnya. Fine aja sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuman ya kali gitu aja sih kalau gue sih ngeliatnya. Gua nggak tidak bisa menyalahkan. Cuma banyak banget kok yang kejar setoran tiba-tiba 3 bulan udah sleeve kiri kanan penuh gitu. Setoran dia. Ada peran yang harus nato kali. Iya benar. Itu bedanya tato zaman dulu dan sekarang. Kalau sekarang tadi ya udah 17 jarum lah udah easy lah meskipun dia sakit juga. Sekarang ini orang tatoan itu kan rusak deh, nggak banget. Pokoknya itu orang tatoan tuh jelek banget deh di mata orang. Dapat lu gimana sih? Tatoan tuh fatal deh, pokoknya lu jangan temenan sama tatoan deh misalkan gitu. Ini agak panjang sebenarnya gue cerita sih. Nanti tugas berjuang edit ya. 20 hari udah banget di sini. Jadi sejarah tato di Indonesia nih ya. Itu kan tato itu udah jadi budaya kita cuy. Mentawai, kurang tato apalagi sih Dayak, kurang tato apalagi sih gitu kan. Banyak daerah-daerah asli Indonesia itu punya tradisi tato masing-masing. Tapi ketika Orde Baru itu semua berubah. Jadi memang pemerintah pada saat itu sangat-sangat insecure sama orang-orangnya. Sangat-sangat insecure, dikit-dikit gue dikudeta nggak ya? Dikit-dikit gue diinin nggak ya sama rakyat gue? Gitu, revolusi nggak ya? Segala macam. Insecure banget pemerintah pada saat itu. Sampai mereka membuat tradisi seperti ini. Yang masuk penjara itu harus ditato. Agar menunjukkan bahwa ketika dia keluar dari penjara, ini adalah mantan napi. Tapi anehnya lagi, kapan itu? Dari tahun 68 sampai 94 tuh masih kayak gitulah. Tapi yang anehnya lagi pada saat itu pemerintah punya gerakan bawah tanah namanya Petrus, penembak misterius. Jadi dia nembak-nembakin orang yang bertato. Tujuannya apa? Untuk membasmi premanisme. Lu bayangin, dia yang punya kultur natoin orang, terus dia tembak-tembakin, gitu kan? Karena bukannya apa? Gua waktu kecil dengan mata kepala gue sendiri, gue pernah melihat temannya bokap itu meninggal. Entah siapa penyebab yang orang pelaku penembaknya bolong di jidat karena tatoan semua. Saat itu orang-orang pada parno, yang udah terlanjur tatoan akhirnya pakai obat PK, obat koreng PK itu yang bisa melepuh-melepuh, yang kalau lu lihat ada preman tua tuh udah kayak permen karet tuh, gumpal-gumpal gitu kulitnya, atau disetrika. Iya, paling gampang sih disetrika. Jadi setrika itu adalah mematikan pigmen panas itu, mematikan pigmen si tinta tato. Pada zaman itu, terciptalah yang namanya stereotype bahwa orang bertato itu adalah kriminal. Pemakai dan lain-lain. Apapun yang jelek-jelek lah. Narapidana gitu kan. Ini tidak bisa disalahkan karena apa? Orang tua kita dari kecil dididik sama neneknya, nenek kita dididik sama neneknya lagi pun seperti itu. Jadi memang agak susah nih untuk dilawan hal-hal yang seperti ini. Nah, zaman sekarang tuh udah lumayan enak banget gitu kan. Orang-orang udah kita sangat bebas berkeliaran. Zaman dulu malah harus ditutup cuy. Tato itu harus ditutup karena lu kalau nggak ditutup lu ditembak gitu kan. Jedor gitu ya? Iya. Jedor di tempat gitu. Di tempat. Biasanya pergerakan tuh malam. Nongkrong ada orang tatoan tembak-tembakin. Jadi seperti itu cuy. Zaman kenapa orang-orang bisa berpikir seperti itu. Nah, gue sempat ada di mana masa gue tuh marah ketika tato itu disebut kriminal. Gue sangat marah dan gue sangat vokal. Tapi lama-kelamaan kayak
Ya udah kita tunjukin aja ya. Gue juga males nanggepin orang-orang yang seperti itu. Kecuali kalau dia udah mengganggu gue. Oh itu beda cerita. Iya beda cerita lah. Tapi ketika dia cuma ngomong tato itu segala macam gini, narapidana nggak bagus, rusak segala macam. Ya gue sih cuman nanya aja, emang lu udah pernah bikin apa sih lu? Bisa begitu banget sama kita. Iya, emang lu udah pernah ngapain aja lu bikin apa? Lu udah pernah mahat apa sih? Gitu pengen tahu gue. Gue ya coba itu doang sih kalau emang udah sampai kesel banget. Sekarang gini nih, ini kan banyak banget orang nato nih. Iya. Terus 3 tahun, 4 tahun atau mungkin 1 tahun dihapus. Nah, oke. Gimana cuy? Gua punya prinsip sampai sekarang ketika gue nato, gue jangan sampai dihapus karena gue punya prinsip gue tidak pernah menyesal apa yang gue lakuin. Iya. Jadi ya udahlah apa yang terjadi dalam diri kita ya udah biarkan seperti ini. Zaman sekarang ada teknik laser yang bisa dibilang tidak sakit ya. Karena laser itu kan 5 kali lebih sakit daripada lu nato gitu. Tapi zaman sekarang ada yang tidak sakit gitu di laser dan gue sebisa mungkin jangan di laser deh karena ini adalah cerita dari hidup gue. Lo nato semua ada ceritanya kan? Ada pasti. Nah buat orang-orang yang nato gak ada ceritanya menurut lo gimana? Kayak cuma dia lihat apa gitu, nato BM gue. Oke. Sebenarnya bukan ini permanen cuy. Betul. Iya kan? Gimana? Betul. Sebenarnya BM itu perlu, tapi tergantung kadarnya sih gitu. Karena ketika lo nggak banyak mau, lo nggak bakal mungkin ditato. Yes. Karena tato itu banyak pertimbangan cuy. Total banyak pertimbangan. Kalau emang lo nggak siap dan lo masih ragu, gue punya studi tato di sini. Gue selalu bilang sama calon-calon klien gue, kalau emang lu ragu, ada sedikit keraguan, jangan gitu, jangan lu asal mau doang, lihat teman, gue pengen kayak dia dong gitu, jangan. Itu harus dari diri sendiri. Betul, karena emang lu harus mau, bukan karena dorongan orang lain. Bener. Gitu. Jadi memang harus ada mau itu penting banget. Cuma ketika lu cuma BM doang dan cuma asal punya doang dan lu teplak-teplok tapi lu nggak tahu apa yang lu gambar gitu kan. Menurut gue sayang aja karena badan lu tuh cuma satu. Iya, kalau badan lu badan kenegaraan udah berapa beda? Iya. Cuma satu cuy. Badan lu bukan kayak taksi yang 5 tahun sekali ganti. Iya. Peremajaan gitu kan. Iya. Nggak kayak gitu cuy. Jadi ya sayang aja. Iya sih. Dan lu sendiri nih, lu demen gak nih sama cewek tato nih? Cewek bertato lu demen gak sih, Pak? Gue nggak tahu kenapa dari dulu gue tuh selalu pacaran sama orang yang berbeda 180 derajat sama gue. Iya. Karena gue butuh insight dari orang-orang yang berbeda dari gue. Iya, perbedaan. Iya. Gue tuh selalu menjunjung perbedaan cuy. Gila. Bener. Lampu dong. Musik. A minor. Minor kan. Dikata gue Dorce kan. Show. Jadi gue tuh selalu cari yang berbeda dari gue. Gue bahkan gue bisa dibilang nggak pernah cuy pacaran sama anak metal gitu kan atau sama anak punk gitu. Iya. Karena gue tuh harus cari yang selalu berbeda karakter, berbeda umur juga. itu kelihatan sih. Abis ini kita bahas ya. Tenang aja. Terus dan yang lain-lain lah, maksudnya yang beda banget lah. Ya. Gaulnya beda, apa ya beda. Betul. Karena gini, semakin kita tahu perbedaan orang, semakin kita kenal lebih banyak orang yang berbeda daripada kita, itu semakin kita bisa menghargai diri kita sendiri dan kita bisa menghargai kehidupan, men. Karena kita nggak tinggal sendiri. Iya. Orang tatoan aja menghargai orang lain. Lu yang nggak tatoan hargain kita lah. Betul. Stop judge kayak, aduh men, udah 2017. Please lah, oke. Jadi ini prinsip gue adalah perbedaan orang bertato dan tidak bertato adalah perbedaan orang bertato dan tidak bertato, gue garis bawahi sekali lagi adalah orang bertato tidak pernah menanyakan kenapa lu gak tatoan. Itu perbedaannya. Ini ngomong soal cewek nih, Pak. Iya. Ini gue mau jujur aja nih, Pak. Iya. Soal cewek nih, gue denger kan ada info nih katanya lu pacar lu sekarang ini adalah anak dari orang terkaya nomor 4 nih, Pak. Katanya, gue gak tau kalau salah, maaf nih, katanya. Tipsnya lah ya. Enggak, ini bisa jadi acuan loh, bisa jadi tuh. Itu gimana sih? Dikit aja, Pak. Dikit aja. Gue tau salah banget. Iya. Ada ya, ini gue. Gue sih tidak mau komen banyak soal ini ya. Tapi yang pasti adalah lu bisa mendapatkan apa yang lu mau. Lu bisa mendapatkan apa yang lu mau. Tergantung dari lu nya sendiri, gitu. Dalam arti gini, lu pengen pacaran sama A, B, C, D segala macam gitu kan.
Itu sangat bisa banget terjadi gitu kan. Kalau yang berarti nggak ada yang nggak mungkin nih cuy? Nggak ada yang nggak mungkin. Motivasi. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, siapapun itu. Jadi menurut gua adalah apapun doi. Ya, betul. Yang pertama yang harus lu punya adalah karakter gitu kan. Jangan pernah menjadi mantan-mantan yang terdahulu. Siap, gue demen nih. Berfaedah nih. Karena gini cuy. Gue pernah punya mantan nih ya. Gue tuh orangnya sangat tidak romantis ya. Gue gak tahu sama persis gitu. Definisi romantis bagi lu. Betul sekali. Gue gak paham sama sekali. Yang gitu. unyu gemes gue gak paham. Sorry banget deh. Gue tidak pernah memberikan bunga dan tidak pernah memberikan coklat sama orang. Tapi suatu hari Valentine, cewek gue ini dulu, mantan gue tuh dulu orang yang sangat cewek banget dan manja banget gitu lah. Childish. Iya, dia tuh meminta gue untuk, lu kalau Valentine ngasih coklat dong. Gue gak mau, gue gak pernah ngasih cewek coklat. Iya. Tapi pada akhirnya hari H itu pas Valentine, itu sekali-kalinya seumur hidup gue ngasih dia coklat. Coklatnya bentuknya adalah meses roti, gue pitain, gue kasih kayak note gitu. Ini coklat gue kasih, udah ya. Gitu. Dan lo tahu, coklat itu yang dia pajang sampai sekarang di toples. Padahal dia udah menikah. Oh serius? Iya. Karena itulah men. Dia udah pernah mendapatkan coklat-coklat mahal seumur hidupnya. Yang pernah dia makan. Tapi yang beda baru dia doang, pajang. Meses gue beli di minimarket cuy. Iya, 3.000. Lu bayangin tuh, itu toplesnya ada cupangnya tuh. Ada. Diisi air lagi yang beli. Nah kalau dikasih sekat kaca ngedok. Iya gini ya. Ngedok. Oke. Depannya cupang Slayer lagi. Ini Pak, gue kan ada beberapa pertanyaan dari netizen. Mungkin menurut dia, ya dia nggak tahu lah tato itu gimana atau gimana. Ini yang paling pertanyaan yang sering gue dapat. Gue pun sering ditanya sih kayak gini sih, kayak tato tuh sakit nggak? Gue kayak capek. Tato tuh sakit nggak bang? Kalau gue bilang sakit nggak sebanyak ini sih. Yang penting, nah betul. Iya kalau gue bilang sakit nggak sebanyak ini. Tapi kalau dibilang sakit dalam definisi sakit secara harfiah, memang. Harfiah, mamam tuh. Iya. Google sana. Iya. Lu kayak digigit semut, tapi semut itu ada 1000. Itulah rasanya tato. Tapi itu kayak ada proses loh, effort di mana lu mendapatkan hasil yang bagus gitu kan. Ada perjuangannya di situ. Dan bagi kebanyakan orang yang bertato, rasa sakit itu justru yang dicari. Suara-suara mesin dinamo yang gitu. Iya. Itu yang dicari sama orang gitu kan. Dan ya ini udah pasti sakit lah, ditato siapa sih yang nggak sakit pasti sakit. Karena kalau mau sakit di anyer aja tuh tato 35.000 yang pakai ujung Rexona. Gigi sana nih. Kalau nggak sablon. Iya sablon. Betul. Ini sablonnya kalau nggak mau sakit ya. Yang kedua, ini sensitif nih Par. Gue sih nggak tahu ya tato tuh bisa sholat atau enggak. Wah ini gue nggak mau ngomong banyak soal agama ya. Iya. Karena menurut gue ini gue pernah bilang di YouTube gue sih soal tato itu. Gue sih punya prinsip gini loh. Kita tuh berhak ketemu sama Tuhan kita gitu kan. Siapapun lo gitu. Lo kaya, lo miskin, lo penjahat, lo orang baik, lo orang narkoba, lo bersih-bersih aja tanpa narkoba gitu kan. Semua orang tuh berhak ketemu sama Tuhan ya, berhak menghadap gitu kan. Terus ya tidak ada diskriminasi antara lo bertato, antara lo pekerjaan lo siapa, latar belakang lo apa. Tuhan tuh nggak perlu tahu lu siapa, yang penting ada niat, lu mau ketemu dia, gitu. Lu mau menghadap dia, lu mau curhat sama dia gitu. Lu mau melakukan rutinitas untuk ngobrol sama dia. Ya itu aja sih gue, karena gue yakin banget Tuhan adalah zat yang maha fleksibel kok daripada kita semua. Asal kita niat kita bagus. Iya. Yang penting niat dulu deh, apapun tuh niat dulu lah pokoknya. Iya. Terakhir nih. Iya. Tato itu bisa dapat kerjaan nggak bang? Oh bisa banget. Di mana nih? Kok sekarang kan kantor-kantor tuh kan susah cuy. Zaman sekarang sih enggak kayak dulu. Dulu tuh banyak. Kecuali kalau lu jadi PNS. Tapi tenang, gue pernah jadi PNS 3 bulan, men. Udah bertato. Caranya. The power of koneksi. Makanya lu perbanyak temen deh cuy, bener deh. Lu banyak temen deh, nggak kenal kenalan aja udah. Siapa tau relasi, bener deh. Betul. Karena kuliah itu yang terpenting adalah bukan mata pelajaran ya cuy, tapi kenal sama temen-temen baru gitu. Ya, koneksi, jaringan yang lo bentuk dari awal, sekarang itu akan berguna di masa datang gitu kan. Depan. Jadi gini, gue pengen cerita sedikit soal koneksi ya. Gue tuh waktu SMA dulu, gue kan nggak kuliah ya, karena gue nggak punya biaya. Iya, nggak punya biaya. Gue nggak punya biaya juga. Jadi dulu gue waktu SMA gue berteman dengan siapa aja. Anak Rohis main futsal gue ikutan.
Yoi, anak rockris lagi ngumpul-ngumpul gitar-gitaran, gue juga ikutan. Kadang-kadang gue ngebaur, nginep sama mereka. Orang-orang tongkrongan mana, gue juga ikutan. Nah, suatu hari itu kan gue lulus SMA tahun 2001. 2001 gue lulus SMA, ada satu orang cupu banget, dia dibully banget di sekolah, tapi gue tetap temenan sama dia. Lu tahu, tahun 2013 orang itu ketemu lagi sama gue, tidak sengaja, dan dia memberikan pekerjaan. Nilai itu hampir ratusan juta. Jadi lu nggak tahu temen lu mau jadi apa, sebelah lu dia mau jadi apa nanti, bakal jadi apa, lu nggak bakal tahu. Yang penting apa? Lu baik sama orang, lu kenal sama orang, udah paling beres. Setuju gua. Iya. Berapa dikasih kerjaan? Gue nyari deh teman gue dulu yang cukup ya abis ini. Mau gue tanya kerjaan. Yang paling dibully. Nah, oke guys, gitu saja video kali ini. Terima kasih Bang Gopar. Ikut abis, akhirnya gue masuk juga nih ke kantor Lawless. Yang dari dulu gue cuma lihat dari gambar doang, akhirnya gue masuk sini. Guys, jangan lupa subscribe channel Gopar Hilman. Ini dia panutan gue ini. Jangan lupa subscribe juga Pikipix dan sampai bertemu di next video. Bye bye. Bye. Salam jempol kejepit ya. Sekut ya. Sekut kalian semua. Sekut. Sekut. Bubar. Udah kali bubar. Udah gerimis. Udah becek.